Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyimak warta jemaat kita di tanggal 10 Oktober tahun 2021. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno, Ditulis Bapak Norman Sitio, dan Ibu Yedis dan Saudari Yohan, oleh Ibu Mulia Indriati dan Ibu Asmara Liati, dan pemberi pujian pada hari ini Bapak Alison Bilambila dan pujian Saudara Saidi, Saudara Michael Reza. Penyambut kita tadi juga sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan tanggal 17 Oktober, Bapak Pendeta Yuda Sudarno, Liturgis Ibu Asmara Lihati, Organis Bu Yesa dan Saudara Rio, oleh ke Ibu Nuria Indriati dan Bu Rina, dan pemberi pujian Ibu Yedis dan Bapak Liono, dan juga Saidi, Saudara Zona Aditya Dirgantara, dan penyambut dari tim Satgas COVID-19. Dan berita pernikahan, jadi akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan atas nama Saudara Effendi Gunawan Sitorus dengan Saudari Rospida Pasaribu pada nanti hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021 pukul 9 pagi di gereja, dan pelaksanaannya tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Dan terima kasih pada hari ini juga kedua calon mempelai yang dapat hadir. Jadi mohon silakan berdiri. Ya, terima kasih, silakan kembali. Dan berita kelahiran, telah lahir anak kedua dari Bapak Rudolf Januar Damanik dan Ibu Jelesipa Joy tanggal 5 Oktober dengan cara operasi sesar di Rumah Sakit Betsaida Gading Serpong, dan diberi nama Elaine Abigail Damanik. Kita doakan kesembuhan dan juga pemulihan ibunya. Berita persekutuan, diingatkan kita semua persekutuan walaupun masih dalam proses tahap kita mulai kembali dan juga bergantian. Untuk persekutuan remaja, jadi hari ini akan diadakan persekutuan remaja pada sore hari nanti pada pukul 16 atau jam 4 sore. Minta untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai anak yang sudah boleh mengikuti persekutuan remaja yang pada minggu yang lalu boleh dapat hadir, juga nanti silakan nanti sore boleh mengantar anak-anaknya. Dan juga persekutuan wanita Sabtu yang akan datang tanggal 16 Oktober pukul 16 jam 4 sore di gereja, dan juga persekutuan pemuda nanti minggu depan akan dilaksanakan juga pada pukul 16 jam 4 sore. Kita masuk ke berita persembahan minggu yang lalu tanggal 3 Oktober. Kantong pertama 670.000, kantong kedua 527.000, kantong ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu 523.000. Ada ucapan syukur dari Ibu Susan Jakarta, Apindo Surabaya, dari Gembala, keluarga HG Sitoku dan Simbolon, keluarga Ibu Febi Sinaga, keluarga Tawar Budianto, dan juga persembahan Natal rencana NN, juga persembahan untuk pembangunan ruang sekolah minggu dari keluarga Zevanya Gasukma, Yayan Ciko, keluarga Marta Indah Sinaga, dan ada NN 180.000, ada juga NN 50.000. Dan untuk penerimaan sampai dengan tanggal 3 Oktober yang lalu 421.728.000, dan dana yang masih kita butuhkan kurang lebih 328.272.000. Nah, kita doakan untuk pelaksanaan pembangunan ruang sekolah minggu ini. Kita doakan tim yang boleh berjalan mengurus pelaksananya pembangunan ruang sekolah minggu ini. Dan berita tambahan, kita doakan jemaat yang sakit. Ada Bapak Firzian Usidua yang dalam perawatan, kita doakan, dan juga saudara kita yang lain dalam pemulihan, Bapak Tawar Budianto dan juga Ibu Liujet. Dan terima kasih khususnya untuk keluarga Ibu Yanti atas persembahan bunga yang boleh kita nikmati bersama-sama di depan ini. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu warta jemaat, selamat pagi. Jemaat sekalian, kepada kita lanjutkan
di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 271, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Secara bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gede yang kudus dan mati, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami naikkan untuk semua yang kami boleh terima daripada hingga pada pagi hari ini Tuhan. Di tempat ini kami akan melihatkan Engkau, kami akan mendengarkan, kami akan menyimak yang memang harusnya kami nikmati hari ini. Biarlah Tuhan Kau menolongkan untuk semua tiap-tiap kami, supaya apapun yang kami terima hari ini merupakan satu perubahan di dalam kehidupan kami. Terlebih Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman kepada kami, Kau yang mengurapi
hidup, supaya kami boleh diperbarui oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk membawa segala apa yang ada pada kami, baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang tidak mampu kami ungkapkan. Engkau mengetahui Tuhan apa yang ada pada hati kami masing-masing, tapi biarlah ibadah kami ini boleh berkenan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas pekerjaan, kami bersyukur atas keluarga, kami bersyukur atas semua yang telah kami terima pada saat ini. Cita-cita dan harapan kami yang tetap kami tangguhkan hanya di tangan-Mu. Kami yakin dan percaya baik yang sudah dijawab maupun yang belum terjawab, Engkau akan bukan lebih hebat lagi, Engkau bukakan pintu lebih lebar lagi bagi kami, untuk kami boleh menikmati kasih, kuasa Tuhan, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang bersekolah, kami yang bekerja, kami sebagai orang tua, kami sebagai masyarakat, bahkan kami sebagai warga negara, Engkau mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh berlaku dan berbuat seperti yang sebenarnya, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa bangsa ini dengan segala keberadaan yang ada pada saat ini. COVID masih menjadi sesuatu yang sangat serius di negara kami. Tuhan, terima kasih untuk pekerja-pekerja yang sudah mau meluangkan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk kami warga negara Indonesia ini, untuk kami boleh terhindar, bahkan kami aminkan supaya kami terbebas dari virus corona. Engkau Tuhan memakai pemerintahan ini supaya bekerja dengan penuh hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Engkau juga memakai para keamanan, semua aparatur pemerintahan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, supaya mereka boleh bekerja seperti yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, karena kami juga boleh membawa gereja-gereja yang ada di tempat ini dengan segala program, dengan segala rencana. Biarlah Tuhan untuk memberikan apa yang layak yang kami terima, terlebih dan terkhusus untuk gereja kami di tempat ini, dengan program yang ada untuk sekolah minggu, bahkan persekutuan-persekutuan yang sudah mulai aktif di gereja ini. Tuhan Yesus, Engkau bekerja sekarang. Engkau bekerja atas pengurus-pengurus yang ada pada saat ini, supaya kami boleh memberikan apa yang layak yang kami berikan kepada Tuhan. Tidak terlepas dengan segala kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat Tuhan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan Tuhan boleh hapuskan. Terlebih kami memiliki rencana, kami memiliki keinginan untuk pekerjaan, untuk keluarga, bahkan untuk sesama kami. Biar Tuhan bekerja kepada kami, supaya apa yang kami kerjakan juga Tuhan boleh berkati. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga membawa anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan, sedang bergumul dengan pendidikan, sedang bergumul dengan ekonomi. Kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber dari segala sumber. Kami datang kepada-Mu Tuhan, dan kami akan terima itu sesuai dengan apa yang layak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita naikkan pujian bagi Tuhan kita dari KPPK nomor 277, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Amin.
diambil dari Ayub yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di rumah di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub untuk mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita sambut dengan pujian hormat kita. Hallelujah.
Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat ketemu lagi, selamat hari Minggu. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah hari ini juga saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali kepada bacaan tadi, yaitu Ayub pasal 1. Saya baca ulang ayat yang ke-5. Demikian sabda Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari Ayub pasal 1 ini kita akan mengambil satu tema, yaitu imam keluarga. Imam keluarga. Kalau di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa imam yang boleh menjadi imam harus keturunan dari Harun. Walaupun mereka berasal dari suku Lewi, tetapi bukan terahnya, bukan keturunan Harun, mereka nggak bisa jadi imam. Nah, kemudian kalau kita tanya apa tugas atau tanggung jawab imam waktu itu, di antaranya adalah mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Ya, mempersembahkan sebagai apa? Sebagai wakil daripada bangsanya. Jadi bangsanya ketika mau menghadap Allah, dia harus melewati imam. Dan tidak hanya itu, imam membawa kurban persembahan untuk memohon pengampunan dosa untuk bangsanya. Inilah kalau kita lihat tugas imam di dalam perjanjian lama. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya, imam ini akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Yesus disebut sebagai nabi, imam, dan raja. Kalau imam perjanjian lama, dia mempersembahkan korban berupa binatang kepada Allah untuk pengampun dosa dan mohon berkat Tuhan. Tapi kalau Yesus Kristus, dia enggak mempersembahkan binatang. Tetapi Yesus sebagai imam, dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah untuk apa? Pengampunan dosa bagi semua umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, namun di dalam perjanjian lama kita juga melihat ada beberapa orang yang mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai imam keluarga. Jadi bukan imam bangsa, tapi imam keluarga. Nah, untuk itu coba jemaat saya ajak nyanyi lagu ini, Di Doa Ibuku. Kita akan lihat sama-sama apa yang tercantum dalam lagu ini. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. Amen.
siapa di dalam lagu ini yang menjadi imam keluarga kita? Siapa? Ibu. Ya kan? Ibu menjadi imam keluarga. Ibu mendoakan kita. Ya. Dan tidak hanya secara umum, tadi disebutkan di doa ibuku, namaku disebut. Ini luar biasa, Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah yang menjadi imam keluarga mesti seorang ibu? Kalau kita lihat, seringkali orang berpikir begini, silakan ibu lakukan itu, dan saya sebagai bapak, saya punya tanggung jawab mencari rezeki dan melindungi anak-anak. Apakah tugas bisa dibagi seperti itu? Tapi kalau kita lihat pasal 1 dari ayat ini, Alkitab mengajar kita. Ya. Alkitab mengajar satu prinsip yang sangat penting bagi kita, bahwa tidak hanya ibu yang bisa berdoa untuk anak-anaknya, tapi bapak juga mempunyai satu peranan yang paling penting sebagai imam keluarga. Dan itu bisa kita lihat dari pribadi Ayub. Di dalam ayat 5 menyebutkan bahwa Ayub bertindak sebagai imam keluarga. Dia selalu mendoakan anak-anaknya dan keluarganya, di samping Ayub bertanggung jawab mencari rezeki untuk kebutuhan keluarga. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin timbul pertanyaan begini. Untuk apa Ayub berdoa untuk anak-anaknya? Setiap kali disebutkan anak-anaknya habis berpesta. Untuk apa? Dan apa tujuan Ayub? Bapak Ibu, dia tadi saya katakan Ayub sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai imam keluarga. Dan dia tahu persis bahwa yang namanya pesta itu tempat di mana orang gampang sekali jatuh di dalam pencobaan. Itu pesta. Karena kalau orang sudah bersenang-senang, dia sudah lupa segala-galanya. Minum satu sloki enak, langsung ditambah lagi. Itu kalau pestanya minum-minuman. Belum pesta yang lain. Akhirnya apa? Kesadaran mereka itu akan mulai terganggu dan hilang. Dan itu membuat orang yang berpesta ini melakukan tindakan melawan kebenaran Allah, atau disebut tindakan berdosa. Itulah sebabnya melihat yang seperti itu, Ayub mencoba, jangan sampai anak saya mendapat hukuman dari Allah karena telah jatuh melakukan satu perbuatan yang melawan Allah. Maka setiap kali habis pesta, anaknya habis pesta, Ayub langsung mengadakan doa, mengadakan ibadah syukur. Ayub mengadakan satu kurban syukur kepada Allah agar Allah mengampuni dosa anak-anaknya. Apakah anaknya berbuat dosa? Di sini disebutkan ayat 5. Mungkin dia bilang, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Nah, sebelum jatuh di dalam perbuatan dosa itu, Ayub lebih dulu bertindak sebagai usaha preventif agar anaknya tidak jatuh dalam dosa itu. Dan inilah merupakan satu contoh bapak yang sangat baik. Bapak yang baik adalah bapak yang memperhatikan keselamatan anak-anaknya.
yang baik adalah Bapa yang memperhatikan iman daripada anak-anaknya. Dan Bapa yang baik adalah Bapa yang terus mendukung apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu selama yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya sudah masuk di dalam tahap akhir sekolah teologi, saya dengan teman saya namanya Robinson Simanung Khalid, saya datangi seorang pendeta tua di Jepara. Kalau yang berasal dari sana tahu, itu ada gereja GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Pendetanya sudah tua, namanya Mbah Gombak. Namanya Mbah Gombak. Dia mempunyai satu karisma yang sangat tinggi di dalam penggembalaan itu. Itulah sebabnya sebelum saya terjun di dalam pelayanan, saya ingin tahu kenapa sih dan apa yang menjadi kunci sehingga pendeta Gombak ini berhasil di dalam pelayanannya. Saya diajak masuk ke ruang kerja pribadi dia. Itu ruang kerja di mana dia menyiapkan khotbah dan seterusnya. Saya diajak masuk dengan Robinson tadi ke sana. Dia bilang apa? Kamu lihat ini? Ya, aku lihat. Yang saya lihat di temboknya itu tergantung bantal-bantal yang sudah lubang. Bantal, tetapi tengahnya itu sudah lubang 2 gitu. Ya, lubang 2. Itu saya lihat ada berapa? Aku bilang ada banyak bantal sudah lubang 2. Tak pikir untuk apa bantal lubang 2 ini? Dia bilang, selama saya melayani, sebelum saya melakukan sesuatu, saya selalu bersungkur di hadapan Allah, dan bantal itu sebagai alas lutut dia. Ya. Jadi lutut dan gitu. Nah, karena sudah lama dipakai, bantal itu akhirnya lubang. Lubang taruh, dia ganti bantal yang baru lagi. Nanti sekian tahun atau berapa bulan, lubang lagi karena kena lutut terus tiap hari, ganti bantal lagi. Saya berpikir, berarti doa menjadi kunci daripada kesuksesan pendeta Gombak ini. Saya kagum melihat dia, dan dia bilang, jemaat yang dipercayakan kepada saya, tiap hari saya mandikan mereka itu dengan doa. Jadi dia punya nama jemaat itu. Dia pagi dia doakan nama ini, siang dia doakan nama ini, sore begitu terus, ya, dengan cara bersungkur seperti itu. Bapak Ibu, dia bilang, inilah fungsi saya. Di samping saya sebagai gembala jemaat, saya juga sebagai imam jemaat, imam keluarga besar gereja. Hal inilah yang akhirnya saya tiru. Ketika COVID ini mulai tumbuh, ada beberapa yang saya kasih tahu. Saya bilang, tiap hari Rabu di gereja ini selalu ada doa. Tapi karena COVID datang, tidak ada. Tapi saya bilang, saya tetap akan hadir di rumah ibadah ini sendirian. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya lakukan itu.
Saya mencoba menempatkan diri saya tidak hanya sebagai gembala jemaat, tapi saya juga sebagai orang yang dipercaya oleh Allah sebagai imam daripada jemaat, imam daripada keluarga. Bapak Ibu, kalau ini bisa kita lakukan untuk kita semua, tadi kita setuju bahwa yang menjadi imam keluarga bukan hanya ibu, tetapi adalah juga bapak. Kalau ini bisa kita lakukan, semua jemaat lakukan itu, kita yakin jemaat kita, keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari ayat 4. Ayat 4 mengatakan, anak-anaknya laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Semua anaknya itu ada satu kesatuan. Ini salah satu daripada hasilnya. Ada satu kerukunan di dalam keluarga itu. Di sini disebutkan bahwa mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Itu berarti mereka rukunnya luar biasa. Kita semua mendambakan seperti ini. Ya, keluarga kita bisa rukun. Suami, istri, anak, cucu, kita bisa rukun. Kalau itu terjadi, dan di dalam gereja juga bisa seperti itu, saya yakin Tuhan terus membuka tabir berkatnya untuk kita semua. Karena kita mampu menempatkan diri kita sebagai imam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan sekali lagi doa ibu tadi.
supaya kami semua yang sudah dewasa ini mampu menjadi imam keluarga, baik kami sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Tuhan panggil kami sama, dan itu sesuai dengan apa yang Kau sabdakan di dalam 1 Petrus, bahwa kami semua adalah imamat yang rajani. Terima kasih Bapa, biar kami mampu melakukan panggilan-Mu ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, sehingga keluarga kami masing-masing adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian nomor 281. bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan
kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxo. Jemaat, mari kita pulang. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai imam keluarga. Dengan cara seperti ini, keluarga kita akan dinaungi, diberkati, dan anak-anak kita akan bertumbuh dengan pertolongan. Kita mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.